Rekan-rekan semua, berjumpa lagi dalam channel Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banyumas. Saya Faidusat SAG MSI alias Edo, enak dan oke, ya. Menyampaikan kabar bahwa saya baru saja diwawancarai oleh beliau Dr. Munawir dalam penelitian moderasi Islam di kalangan pemilih. Nah, sebelum wawancara dimulai, memang saya mengeksplor dulu sebenarnya penelitian itu latar belakangnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, dan juga tujuannya itu apa. Nah, dari itu ini ada suatu masukan yang luar biasa penting, yaitu tentang berkembangnya paham radikalisme, khususnya di kalangan pelajar. Bahwa di tahun 2017 menurut beliau Pak Munawir telah diadakan penelitian BNPT. Di situ terekam angka bahwa 2,4% pelajar itu sudah radikal. Kemudian 0,4 sudah terjerumus dalam teroris. Dan yang menarik lagi tentang potensi terjadinya radikalisme di kalangan pelajar, sebanyak 39% dari pelajar itu mengakses situs radikalisme. Padahal berdasarkan penelitian juga ada korelasi antara radikalisme dengan mengakses situs radikalisme. Artinya 39 orang yang sering mengakses situs radikalisme itu berpotensi terpapar radikalisme. Ingat, 39%. Ini adalah untuk penelitian di kota Jakarta dan Bandung. Ini mengerikan sekali kalau penyuluh tidak segera bergerak untuk menangkal radikalisme, yaitu dengan menjalankan ajaran moderasi beragama. Oke, kita dengarkan wawancara beliau dengan saya tentang moderasi beragama di penelitian beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersama dengan Bapak Dr. Munawir yang sedang mengadakan penelitian di selaku dosen di IAIN Purwokerto yang sekarang sudah berubah menjadi UIN Saizu. Beliau sedang mengadakan penelitian tentang moderasi beragama di kalangan para penyuluh agama Islam. Dan alhamdulillah saya ya, termasuk salah satu dari responden yang akan diwawancarai oleh beliau. Sebelum beliau mewawancari saya kepengen tahu lebih dalam sebenarnya latar belakang penelitian ini, atau mungkin identifikasi masalahnya dan juga tujuan serta rumusan masalahnya itu apa, sehingga nanti ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan bisa paham sebenarnya tujuan dari penelitian itu apa. Persilakan Pak Munawir untuk menyampaikan latar belakang atau mungkin rumusan masalah dan sebagainya, tujuan penelitian juga. Sebelum Bapak bertanya pada saya tentang pertanyaan-pertanyaan. Matur suwun Pak. Begini nggih, terima kasih sudah berkenan menjadi salah satu informan. Penelitian ini adalah penelitian kelompok sebenarnya. Saya dengan kolega saya, Ibu Dr. Elia Munfarida, kami berdua ingin meneliti tentang praktik moderasi Islam penyuluh agama di Kemenak Kabupaten Banyumas. Praktik moderasi penyuluh agama Islam. Moderasi Islam penyuluh agama. Moderasi Islam. Di Kemenak Kabupaten Banyumas. Latar belakang dari mic-nya terlalu dekat nomor ya Pak nih. Baik. Latar belakang dari penelitian kami ini diantaranya adalah mengenai maraknya radikalisme, maraknya intoleransi di kalangan umat Islam, khususnya akhir-akhir ini kalau kita lihat di medsos
Iya. Di media-media sosial itu infiltrasinya kayak begitu kuat sekali, sehingga bahkan juga kita mengutip survei Iya. tentang radikalisme di kalangan siswa, itu ada survei terhadap siswa SMA di Jakarta dan di Bandung tahun 2016 menunjukkan bahwa 2,4% siswa 2,4. di Jakarta dan di Bandung itu sudah masuk kategori intoleran aktif. Aktif, intoleran aktifnya. Iya. Kemudian yang masuk kategori radikal, intoleran aktif itu sama dengan radikal, itu 2,4%. 2,4. Kemudian 0,3% itu siswa berpotensi teroris. Itu survei tahun 2016 yang dilakukan oleh Setara Institute yang kita kutip. Berpotensi Teroris. Iya. Oke. Itu identifikasi Kemudian, masalahnya itu ya Pak. Jadi kita berangkat dari data-data sebelumnya bahwa infiltrasi intoleran dan radikal itu tidak hanya masuk ke orang-orang dewasa, tapi sudah mulai masuk ke kalangan siswa sebagai generasi yang nanti melanjutkan orang-orang tua. Dan itu datanya seperti tadi. Kemudian ada juga penelitian dari mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina 2017. Dia meneliti tentang relasi radikal dengan sikap siswa. Itu penelitiannya menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara akses media massa yang radikal dengan peningkatan kecenderungan radikalisme siswa. Jadi siswa yang banyak mengakses artikel radikal Islam itu meningkat kecenderungan radikalismenya. Itu korelasinya positif. Naik terus ya Pak Dokter ya. Lah, dari data-data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan survei dan penelitian yang ada itu kan sekalipun ini skopnya Jakarta dan Bandung, itu di tahun 2016 sudah seperti itu. Kemudian jajak pendapat BNPT, penanggulangan terorisme itu ya, BNPT, tahun 2017, itu juga menunjukkan adanya peningkatan kecenderungan radikalisme di kalangan mahasiswa. Jadi data BNPT itu memperlihatkan 39% mahasiswa di 15 provinsi. 39%? Ya. Tinggi banget berarti ya. Di 15 provinsi. Itu tertarik pada paham radikal. Ngeri sekali ya, sampai 39%. Itu kalau kita nggak membaca data-data kan nggak tahu. Ternyata sudah seperti itu. Itu 2017. Di 15 provinsi. Itu BNPT yang melakukan jajak pendapat. Nah, terima kasih. Berarti dari data-data itu, kemudian kami berdua itu mencoba menggali dari sisi penyuluh ya untuk Kabupaten Banyumas. Karena kita anggap penyuluh itu mempunyai peran yang besar untuk melakukan deradikalisasi atau menyebarkan moderasi Islam. Paham moderasi Islam. Nah, karena dia akan termasuk corongnya Kemenak atau corongnya pemerintah kan. Kementerian Agama. Untuk masalah agama. Nah, maka dari situ kita coba
ingin menggali dan meneliti praktek moderasi Islam di kalangan penyuluh. Ya, siap, membantu. Ya. Kemudian rumusan masalah yang kita susun itu yang pertama adalah bagaimana kesadaran penyuluh agama di Kemenak Kabupaten Banyumas tentang moderasi Islam, Kemudian rumusan yang kedua, bagaimana praktek moderasi Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama di Banyumas. Ya, tindakannya apa dalam rangka menyebarkan moderasi Islam di masyarakat binaannya. Kemudian yang ketiga, signifikansi dari praktek yang sudah dilakukan oleh penyuluh itu dalam transformasi kehidupan beragama di Banyumas itu seperti apa? 3 itu, Pak. Oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana kesadaran, apakah, mohon maaf ya, para penyuluh sudah memiliki kesadaran tentang moderasi Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan para penyuluh dalam menyebarkan atau praktek para penyuluh dalam menyebarkan moderasi Islam. Terus yang ketiga, kira-kira ada signifikansinya apa tidak? Usaha yang dilakukan penyuluh itu dalam transformasi kehidupan masyarakat beragama di kehidupan beragama di masyarakat Banyumas. Ada dampaknya apa tidak? Itu yang ketiga itu, Pak. Siap ya. Kiprahnya ada hasilnya apa enggak? Nah, itu yang ingin kita teliti. Karena tadi sudah sangat mengkhawatirkan. Kurang lebih seperti itu gambaran. Oke, siap. Mudah-mudahan apa yang nanti kami jawab bisa membantu, Pak ya, bisa membantu upaya untuk peningkatan deradikalisasi atau meningkatkan moderasi Islam khususnya di Kabupaten Banyumas. Apalagi kan slogannya Kementerian Agama kan jelas ya. Di eranya Pak Lukman Saifuddin itu kan. Ini merupakan program itu pencetus moderasi beragama di Pak Lukman Saifuddin. Nah, kita akan coba lihat dari aspek penyuluhnya. Siap, monggo. Siap diwawancara ini. Global saja, betul apa-apa. Yang pertama saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Relasi penyuluh di Kemenak. Maksudnya, apakah Kemenak sebagai lembaga yang menaungi penyuluh ini selalu memberikan diklat atau pelatihan kepada para penyuluhnya, Pak, khususnya tentang moderasi ini? Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ya, jadi pasti itu, Pak, itu merupakan program dari Kementerian Agama untuk menggerakkan moderasi Islam ini melalui penyuluh. Nggak cuma penyuluh sebenarnya, tapi semua staf, semua tenaga di Kementerian Agama. Nah, kami dari penyuluh sendiri ini sudah mengikuti beberapa kegiatan yang antara lain saya sendiri pernah di BIMTEK moderasi beragama berbasis keluarga. Jadi nanti saya ini termasuk berada di KUA revitalisasi, yaitu salah satu dari 100 KUA di seluruh Indonesia yang pada tahun 2021 ini menerima program revitalisasi KUA. Nah, revitalisasi KUA sendiri salah satunya adalah penyuluhnya itu di BIMTEK menjadi tutor gitu Pak tentang moderasi beragama berbasis keluarga yang nantinya penyuluh-penyuluh ini jadi untuk di tiap kecamatan penyuluh fungsional 1 ya. Kemudian dibantu oleh penyuluh non-PNS atau honorer sebanyak 8 orang. Nanti penyuluh ini nanti akan memberikan bimbingan keluarga, Pak. Jadi kalau memang sasaran KUA sendiri tidak masuk ke dalam dunia pendidikan karena
Oke. Sasaran-sasaran KUA sendiri kan ada keluarga sakinah, bina keluarga dan sebagainya ya. Oke. Jadi kita sasarannya ke keluarga. Jadi ini termasuk program Oke. yang sedang berjalan di Bibda. Dan kemudian juga ada diklat, Pak. Karena saat ini pandemi, beberapa ini tidak henti-hentinya ikut baik yang fungsional maupun yang non PNS itu mengikuti PJJ, pendidikan jarak jauh tentang moderasi beragama ya, dari Oke. penyuluh non PNS dan juga dari penyuluh PNS. Itu ada tindakannya nyata Baik. dari Kementerian Oke. Agama untuk menyiapkan penyuluhnya menjadi penyuluh yang moderat. Oke. Berarti sudah ya. Sudah ya. Secara kepelatihan, kediklatan sudah dilakukan oleh Diklat Pak. menjadi ya termasuk menjadi tutor TOT lah itu Pak, trainer of Oke. Oke. of trainer. Baik. Kemudian yang kedua Pak Saad, Ya. apakah penyuluh agama ini sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya politis oleh pemerintahan atau oleh Kemenak? Misalnya hubungannya dengan membuat peraturan deradikalisasi atau membuat peraturan tentang masyarakat, apakah dari Kemenak pernah diajak atau dilibatkan oleh pemerintah untuk dimintai pendapatnya sebelum mereka mengambil keputusan atau kebijakan publik? Ya, terima kasih. Dari untuk penyuluh sendiri kan kalau di kabupaten levelnya ujung terdepan ya Pak ya. Ujung terdepan. Jadi kalau dalam hal pengambilan kebijakan ya dalam hal ini sering dilibatkan untuk musyawarah Pak. Musyawarah, dimintai pendapat, dan juga di samping penyuluh ini levelnya di kabupaten juga ada jalur secara organisasi ya dari kabupaten kemudian provinsi sampai ke tingkat nasional. Jadi ada organisasi pokjalurnya itu Pak ya. Ada pokjalurnya. Nah, dari organisasi ini ketika akan membuat aturan, kebijakan dan sebagainya itu biasa sering kita mintai atau dimintai, bukan kita, dimintai dari atasan secara berjenjang itu masukan-masukan dari tingkat terbawah. Dan kemudian untuk penyuluh ini juga ada kemarin kita mengikuti tapi bukan dari Banyumas. Karena dari Banyumas ini belum muncul penyuluh yang membina napiter. Jadi kalau penyuluh narapidana teroris Pak ya, itu kebetulan di Banyumas itu tidak ada Pak. Setahu saya karena napiter itu biasanya langsung dikirim ke Nusa Kambangan atau mungkin di daerah lain itu. Nah, kemarin sendiri dari BNPT kemudian dari organisasi apa itu yang di tingkat nasional itu menginventarisir penyuluh-penyuluh yang punya binaan napiter ya, yang punya binaan napiter nanti untuk diminta bagaimana kendalanya, bagaimana apa atau mungkin efek keberhasilannya sehingga nanti akan menjadikan sebuah cara ketika ada penyuluh yang berhasil. Nanti kalau memang membutuhkan narasumber dari penyuluh yang pembinaan napiter nanti bisa saya hubungkan ini dan sudah berhasil juga ada. Ya nanti bisa saya hubungkan nanti. Tapi bukan di wilayah Banyumas, kalau Banyumas itu nggak ada. Ada Cilacap, kemudian daerah lain juga ada. Jadi itu Pak. Baik, jadi intinya dalam pengambilan kebijakan itu sering ya dilibatkan oleh pemerintah. Betul. Termasuk teknik-teknik dalam hal deradikalisasinya juga. Tapi kebetulan di Banyumas sendiri tidak ada napiter, jadi ya masih terbatas Pak. Tapi kalau di daerah lain penyuluh itu sudah dimintai, termasuk nanti untuk membuat buku saku untuk pemahaman deradikalisasi. Kalau untuk mu'alaf ada nggak Pak? Mu'alaf ada. Maksudnya bina mu'alaf Pak? Bina mu'alaf. Bina mu'alaf di Banyumas ini itu ada Banyumas Mu'alaf Center Pak. Banyumas Mu'alaf Center itu ketuanya Bu Mika. Ya. Saya juga ikut aktif di situ, tapi untuk beberapa tahun ini agak kurang kalau di awal-awalnya. Baik. Kemudian yang berikutnya Pak Saad, ini saya mau
bertanya berkaitan dengan lokalitas kultur ya. Hubungan penyuluh dengan lokalitas kultur masyarakat. Apakah para penyuluh agama di Banyumas ini memiliki ini ya, kesadaran atau pemikiran tentang kondisi masyarakat yang dihadapi, Pak. Misalnya masyarakat Banyumas itu karakternya apa, sehingga nanti strateginya bagaimana. Itu ada kajian seperti itu apa tidak, Pak? Dalam lokalitas kultur mungkin kultur budaya seperti kayak adat gitu maksudnya itu. Maksudnya Atau kan gimana? dalam berdakwah itu kan harus memperhatikan objek yang mau didakwai. Oh, bisa. Jadi masyarakatnya seperti apa. Nah, memperhatikan yang seperti itu apa tidak, Pak, dalam menyampaikan moderasi Islam misalnya. Ya Di pasti itu masyarakat Pak, ini. sangat pasti. Jadi untuk keberhasilan penyuluhan itu kan pertama kan harus menyentuh hati dari sasaran objek penyuluhan kita. Kalau para masyarakat itu punya adat kebiasaan kulturnya, kita tidak memahami kultur mereka, ya otomatis untuk penyuluhan kita gagal, Pak. Makanya kemarin gini, saya ketika masih di Sumbang, saat itu saya di Banyumas, saya masih di Sumbang, itu ketika ada program masuk kampung bersama mengaji gitu, bina desa itu ya, program bina desa kan otomatis pengajian ya. Ada ya beberapa, bukan beberapa, ada seorang rekan penyuluh yang mungkin secara kulturnya beda dengan sasaran bina desa kita, pakai celana cungklan dan sebagainya. Pokoknya besok kalau masuk ke situ ngisi pengajian, saya sampaikan gitu ya, harus pakai sarung begitu. Ini tanggung jawab saya sebagai penyuluh PNS untuk kesuksesan bina desa ini. Kalau jenengan tidak memakai sarung, saya yakin masyarakat tidak akan menerima jenengan. Saya sampaikan itu. Karena yaitu ketika masyarakat melihat kita sudah tidak sesuai dan sebagainya, otomatis keberhasilan dari penyuluhan itu akan gagal, itu pasti itu, Pak. Mungkin masih seperti itu ya, Pak ya? Iya. Mungkin ada yang lain. Kurang lebih seperti itu, Pak Saat. Harus memperhatikan, Pak. Harus memperhatikan. Jadi kita tidak memandang organisasinya apa, masa penyuluh kita loh ya. Tapi kita melihat sasarannya gitu loh, organisasinya atau kebiasaannya itu apa. Jadi jangan sampai umpamanya di situ orangnya NU atau orangnya Muhammadiyah, kemudian kita bersikap yang bertentangan dengan mereka gitu. Tapi kita mengikuti mereka. Toh mereka juga landasannya sudah kuat dengan dalil-dalil yang sahih gitu. Oke. Kemudian kebijakan Kemenak terkait dengan penyuluh agama ini juga memperhatikan itu apa tidak, Pak? Memperhatikan kultural masyarakat Banyumas. Ketika Kemenak ingin membuat keputusan program apa gitu. Iya pasti itu, Pak. Jadi sering disampaikan. Sebelumnya dilakukan kajian itu apa tidak ya? Kajian terhadap lokalitas masyarakat tadi. Kalau kajian secara khusus itu sih tidak, Pak ya. Tapi sering disampaikan. Jadi setiap bulan penyuluh itu ada mengadakan pertemuan di Pokjaluk Kabupaten Banyumas itu mengadakan pertemuan rutin setiap bulan, dan di situ juga sekaligus ada pembinaan dari KASI, dari pejabat, dan dari Kakan Kemenak Kabupaten Banyumas itu. Ya termasuk sering disampaikan itu, pokoknya tidak ada penyuluh NU, tidak ada penyuluh Muhammadiyah dan sebagainya, penyuluh gitu kan ya. Ketika menyampaikan ke masyarakat, ya itu jangan sampai malah nanti menyampaikan sesuatu yang meresahkan masyarakat. Ini penting sekali. Ya. Ketika penyuluh itu justru menyampaikan sesuatu yang meresahkan masyarakat, otomatis malah penyuluhan itu akan gagal. Walaupun program apapun yang dititipkan kepada penyuluh untuk kebaikan masyarakat, tapi masyarakat tidak menerima karena sudah menilai negatif, dan apa yang kita sampaikan itu ya otomatis apapun baiknya yang disampaikan tetap akan mengalami kendala untuk diterima di masyarakat. Sering, Pak. Oke, sip, bagus. Makasih, Pak. Terus yang berikutnya, untuk penyuluh ini kira-kira secara jenjang pendidikan yang ada di Banyumas itu S1 dan S2-nya ada berapa, Pak, kira-kira?
S1, banyak PNS S1 kalau penyuluh PNS. wajib S1. Kemudian sekarang S2 Oke. juga sudah mulai banyak sih. Ya Berarti mungkin ya bisa sampai di angka 30%.